Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang konsep getaran. Barangkali di antara kalian ada yang sudah membaca tentang konsep getaran ya. Jadi getaran ini adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar titik keseimbangan. Nah, apabila kita perhatikan gambar bando ini, maka bando ini ya terdiri dari sebuah benda yang digantung seperti ini. Maka pada posisi B, benda ini dalam keadaan seimbang. Apabila bando ini kita tarik atau simpangkan baik ke kiri maupun ke kanan, ya maka nanti bando ini akan menyimpang. Untuk sebagai contoh kita tarik ke sebelah kiri dari B menuju ke A, kemudian kita lepaskan, maka bando ini akan bergerak antara A, B, dan C ya. Digerak dari C kembali lagi ke B, kemudian sampai lagi di A, dan terjadi secara terus menerus. Contoh getaran yang dapat terjadi pada benda pegas yang bergetar, benda yang berayun-ayun, benda yang naik turun di permukaan air, dan lain-lain. Jadi apabila misalkan kita ingin mengetahui berapa sih satu kali getaran itu, maka apabila ya kita mulai dari A, misalkan kita dapat hitung satu getaran itu adalah sama dengan gerakan dari A ke B ke C, kemudian kembali lagi ke B, dan sampailah di A. Ini adalah satu getaran. Kalau misalkan kita startnya dari B ke kiri ya, B, A, B, C, A, itu untuk satu kali getaran. Kemudian apabila misalkan dari B ke kanan, maka B, C, B, A, B ya. Ini untuk satu kali getaran. Nah, untuk satu getaran berapa? Ini tinggal potong ya. Ini tinggal potong satu kali getaran. Kalau misalkan untuk seperempat kali getaran, ini tinggal potong. Ini ya, tinggal potong. Itu barangkali ya untuk satu getaran di dalam gerakan dari bando. Di dalam pelajaran kita tentang getaran ini banyak sekali konsep-konsep yang akan muncul. Di antaranya adalah konsep perioda dan frekuensi getaran. Nah, untuk melakukan getaran, benda memerlukan waktu. Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran itu disebut sebagai perioda. Satu perioda dinyatakan di dalam sekon jika sebuah benda dalam waktu T sekon melakukan getaran sebanyak N kali, maka periode getaran T dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. T adalah sama dengan T kecil per N. Ini artinya kalau misalkan benda bergerak dari A, B, C, B, A, dicatat waktunya misalkan ini adalah satu periode ya. Ini untuk T adalah periode getaran dalam sekon, kemudian T lamanya waktu getaran yang dihitung atau yang diukur, kemudian N adalah jumlah getaran yang terjadi. Sedangkan banyaknya getaran N yang terjadi setiap waktu T itu dinamakan sebagai frekuensi atau F dan memiliki satuan Hertz. Ini ya, untuk frekuensi itu adalah F sama dengan banyaknya getaran N dibagi oleh banyaknya waktu, itu jumlah getaran yang dimaksud. Ini ya, F-nya adalah frekuensi dalam Hertz, N jumlah getaran, T adalah jumlah waktu getaran. Nah, berdasarkan pembahasan di atas, maka frekuensi itu ya merupakan kebalikan dari periode. Atau F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Baik, kita lanjutkan ya dengan konsep gaya pemulih. Ya.
Suatu benda dapat bergetar atau berayun disebabkan karena adanya suatu gaya. Gaya tersebut dinamakan sebagai gaya pemulih. Gaya pemulih menyebabkan suatu benda yang bergerak, gerakannya menjadi melambat, kemudian bergerak berbalik arah. Kita perhatikan lagi ke atas ya. Nah, ini misalkan untuk benda yang pertama berada pada posisi B, kita berikan gaya eksternal ke sebelah kiri, gaya F, maka kita sampai di A. Nah, sampai di A ini, maka muncul gaya pemulih yang disebabkan oleh adanya gravitasi. Gravitasi itu inginnya benda jatuh ke bawah. Hanya karena ini ada tali atau benda yang mengikatnya, maka ada unsur gaya yang bergerak ke sebelah kanan yang menyebabkan benda tersebut bergerak ke kanan. Ya, sampai di B, kemudian sampai di C melambat, kemudian dari C nanti muncul lagi gaya pemulih ke sebelah kiri. Begitulah selanjutnya terus menerus benda ini bergerak antara A, B, dan C. Ya, itu adalah gaya pemulih. Baik, kita lanjutkan anak-anak ya tentang getaran harmonik. Getaran harmonik adalah getaran ya yang membentuk pola berulang-ulang, terjadi secara terus-menerus tanpa henti. Getaran ini dapat terjadi pada pegas, bisa juga terjadi pada bandul, ya, pada bandul. Kita coba lihat pada pegas, ya, getaran ini, ya, suatu pegas yang memiliki konstanta K berada pada posisi netral ya seperti ini, berada pada posisi seimbang. Kemudian kita coba akan tarik ke sebelah kanan sehingga posisinya akan seperti pada gambar B ya, menyimpang ke sebelah kanan sebesar X positif ya sini. Ini ditarik ke depan dengan gaya eksternal. Nah, secara otomatis bahwa pada pegas tersebut nanti akan muncul gaya ke kiri yang merupakan gaya pemulih tadi ya, sehingga si pegas ini akan bergerak ke kiri ya, bergerak ke kiri terus ini sampai pada posisi gambar C ya. Sampai di C karena si pegas ini tertekan oleh benda, maka dia akan memberikan gaya lagi ke arah kanan sebagai gaya pemulih sehingga terjadi terus-menerus gerakan ini bolak-balik antara dua titik X negatif dan X positif ya, sehingga membentuk gerakan selaras atau gerak harmonik. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk ayunan pada pegas, gaya yang ditimbulkan oleh pegas itu adalah sebesar K kali X. Ya, negatifnya kita abaikan dulu ya, dimana K sama dengan konstanta pegas, F adalah gaya pegas, dan X adalah pertambahan panjang pegas. Nah, apabila tidak ada gaya lain yang bekerja pada sistem tersebut, maka gerakan tersebut teratur dan terus-menerus. Dalam keadaan ini, benda tersebut dikatakan bergerak secara harmonik. Pada keadaan ini, berlaku bahwa periode getaran pada getaran harmonis ini berlaku persamaan T sama dengan 2pi akar M per K. Jadi ini merupakan waktu ya yang dibutuhkan untuk satu kali getaran pada gerak harmonis pada pegas ya. Sini tampak bahwa waktu yang dibutuhkan oleh pegas untuk melakukan satu getaran ini dipengaruhi oleh massa ya, massa ya. Sedangkan untuk frekuensi getarannya dinyatakan dengan persamaan F sama dengan 1/2pi akar K per M, yang merupakan kebalikan dari nilai T ya gitu.